Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi lanjutan tentang relasi dan fungsi, ya. Nah, ini adalah matematika untuk kelas 8 pada kurikulum 2013, ya. Nah, sebelumnya saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan ridwan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan segala urusannya, tetap dijaga kesehatannya, ya. Tentunya juga jangan lupa subscribe, ya, teman-teman, like, share, ya, bisa teman-teman share sebanyak-banyaknya ke, memang jika ada saudara ataupun teman-teman yang lain yang membutuhkan materi ini, ya. Baik, kita mulai saja teman-teman. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Teman-teman bisa review, ya, bisa review video saya atau video saya tentang materi relasi dan fungsi. Tentunya ada beberapa part atau bagian yang sudah saya buat, bisa disimak agar lebih nyambung, ya, agar lebih nyambung di materi yang akan kita bahas ini. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang di sini adalah menentukan bentuk fungsi, ya, menentukan bentuk fungsi. Nah, menentukan bentuk fungsi. Nah, untuk menentukan bentuk suatu fungsi linear, ya, linear itu sesuai sejalan, ya. Jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear, ya, yaitu fx. Ini rumus umum fungsinya seperti ini, ya, yaitu fx sama dengan ax plus b dengan salah satu cara berikut. Nah, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x, membentuk persamaan dalam a dan b dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan, ya. Paham? Ya. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan bahas beberapa contoh berikut teman-teman, ya. Jadi kita akan menentukan bentuk fungsi. Nah, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi, ya. Kalau tadi sudah fungsinya pada video sebelumnya yang sudah saya buat, itu kalau tadi yaitu notasi fungsi. Nah, ya, kalau kali ini kita akan membuat bagaimana menemukan rumus umum fungsi, ya. Nah, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f, ya, dengan fx itu ax plus b. A dan b adalah bilangan real dan nyata. Tentukan bentuk fungsinya di sini, lihat bentuk fungsinya. Nah, x 2 itu sama dengan 7, ya, di sini, ya. Tabel di samping 3 sama dengan 10, 4 sama dengan 13 di sini. Jadi 4 jadi 13 dengan 5 itu jadi 16. Nah, kemudian di sini ada yang B, bayangan dari 10. Nah, ini ketika sudah A, B-nya sudah diketahui. Bayangan dari 10 itu adalah nanti X-nya sama dengan 10, ya. Tapi nilai A, B-nya kan belum diketahui, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita akan perhatikan tabel berikut di sini. Nah, ternyata X-nya 2 itu jadi 7. Kalau X-nya 3 jadi 10. Kalau X-nya 4 jadi 13. Kalau X-nya 5 jadi 16. Oh, perhatikan perubahan nilai fx-nya itu ditambah 3 ternyata. Nah, berarti hubungan antara nilai x dengan fx dapat tinjaukan sebagai berikut. Jadi kalau x-nya 2, nah, di sini, ya, dan fx-nya 7, maka fx sama dengan 3 dikali 2, ya kan? Berarti kan gitu kan? Plus 1. Nah, bilangan 3 diperoleh dari perubahan nilai fx. Perhatikan, 3 ini adalah perubahan nilainya, ya. Sedangkan yang ini adalah konstantanya akan tetap. Konstanta itu selalu tetap, ya. Nah, jika x-nya 3, maka 3 dikali 3, 9 plus 1, gitu kan? Nah,
Maka kalau X 4 sekian dan sekian, sehingga hasilnya 10. Bilangan 1 ditentukan sendiri agar hasilnya 13. Ya, jadi bilangan 1 ditentukan sendiri. Jadi ini adalah kita memainkan analisis kita, insting kita akan main di sini. Ya. Nah, jadi bentuk fungsi f adalah fx 3x plus 3x plus 1. Ya. Nah, kenapa 3x plus 1? Karena kan kalau misalnya kalau 5 aja kita masukkan 5. 5 dikali 3, 15 plus 1 sama dengan 16. Sesuai kan? Nah, sekarang bayangan dari 10. Nah, kalau bayangan dari 10 kita tentukan aja. F10 berarti 3 kali 10. 30 tambah 1, 31. Berarti kalau di sini 10, di sini 31. Kalau 100 misalnya berapa? Berarti 301 kan gitu kan? 100 kali 3 kan 300. 300 tambah 1, 301. Demikian dan seterusnya teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh lagi di sini nomor 2. Suatu fungsi ditentukan dengan fx itu ax plus b. Ya. Jika diketahui nilai f4 itu sama dengan 5, perhatikan, dan f negatif 2 itu sama dengan negatif 7, tentukan nilai a dan b. Nah, bentuk fungsinya seperti apa? Nah ya, jadi f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7. Nah, kita masukkan dulu yang pertama, kita akan dapat persamaan pertama ya. Persamaan pertama ini adalah persamaan bentuk yang ini. Jadi kalau untuk mengetahui nilai a dan b nantinya. Jadi f4 itu sama dengan 5, perhatikan. f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7. Nah, perhatikan teman-teman semua. Jadi kalau f4 maka kita masukkan x4 di sini ya. Sedangkan di sini adalah ax plus b. Jadi f4 sama dengan a dikali 4 plus b itu sama dengan hasilnya 5. 5 itu dari sini. Nah, jadi sini kan jadinya 4a plus b sama dengan 5. Kita dapat persamaan pertama. Persamaan yang kedua nanti ini akan terjadi eliminasi dan substitusi ya. Persamaan linear dua variabel, teman-teman bisa review materi ini yang sudah saya bahas di SMP ya, di kelas 7 ya. Karena matematika itu selalu berhubungan ya, materi-materinya selalu berhubungan. Nah, f negatif 2, negatif 2 berarti x-nya diganti negatif 2. Jadi a negatif 2 plus b sama dengan hasilnya negatif 7 ini. Nah, jadi kan min 2a plus b sama dengan 7. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh seperti ini. Nah, kita akan eliminasi di sini. Eliminasi yang B. Ya. B kita eliminasi. Nah, kan sama ya. Jadi kalau belum sama ini mau yang dieliminasi yang mana? Ternyata B sama B kita eliminasi itu bentuknya dikurang. Ya, dikurang. Maka di sini adalah 4A dikurang min 2A adalah 6A. 5 dikurangi negatif 7 itu sama dengan 12. Ya, jadi 5 dikurangi negatif 7. 4A dikurangi negatif 2A 6A. Ya, jadi A-nya itu sama dengan 2. Nah, 2 dari mana Pak? 2 dari 12 dibagi 6 ini. Kan 6 dikali A sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12. Ini pindah ruas jadi bagi. Nah, A-nya sudah ada 2. Kita akan mencari nilai B. Nilai B ya, kita akan substitusikan ke persamaan ini boleh ya, atau persamaan ini juga boleh ya. Kita akan samakan dengan persamaan yang ini ternyata ya. 4A plus B sama dengan 5. A-nya itu 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 plus B sama dengan 5, maka B sama dengan pindah ruas jadi kurang B sama dengan 3 ya. Paham ya? Jadi nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Nah, Pak, saya kurang percaya, saya akan buktikan misalnya ke persamaan ini bisa nggak bisa. Misalnya min 2A plus B, ya itu sama dengan negatif 7. A-nya tadi berapa? A-nya 2, berarti kan negatif 2, terus dikali 2, ya, plus B sama dengan negatif 7 misalnya, ya. Negatif 2 tambah negatif 2 itu adalah negatif 4, plus B sama dengan negatif 7. Maka B sama dengan ini pindah ruas jadi positif. Positif 4 sama dengan negatif
3. Oke, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi negatif 3. Maka di sini yang kedua bentuk fungsinya kan fx ax plus b ya. Kita ganti a-nya adalah 2, b-nya negatif 3. Jadi bentuk fungsinya ini 2x min 3. Pak, ini kan positif. Iya kan, kalau negatif ketemu positif jadi negatif. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 3, teman-teman. Nah, fungsi G ya, fungsi G ditentukan dengan nomor 3 kita ambilnya. Gx. Nah, ini sudah mulai kuadrat nih. Gx x kuadrat plus ax plus b. Jika diketahui nilai G negatif 2 dan G 1 sama dengan G negatif 2 itu sama dengan G 1 sama dengan 5. Nah, tentukan nilai A dan B. Teman-teman ya. Nih jangan bingung di sini ya. Jadi G negatif 2 ya, sama dengan hasilnya dengan G 1 sama dengan 5. Ya. Oh iya ya, jadi seperti ini. Kita masukkan saja nilainya. Negatif 2 ini. Nah, sama dengan proses sebelumnya ya, teman-teman ya, negatif 2-nya. Di sini masukkan X-nya diganti dengan negatif 2. Kemudian kita dapat persamaan pertama ini. Ya. Persamaan keduanya ini. Ya. Nah, ini persamaan pertama sebenarnya adalah ini persamaan pertama juga bentuknya kan gini ya. Jadi kan ini bisa pindah ke sini ya. Jadi min 2A intinya. Min 2A plus B itu sama dengan 4 pindah ke sini jadi negatif 4 ya. 5 dikurangi dan negatif 4 jadi negatif kan, jadi negatif jadi 1 di sini. Nah, ini sama ya kan. Nah, di sini teman-teman. Kemudian ini juga bisa berubah persamaannya langsung jadi A plus B sama dengan 1 pindah ruas jadi negatif, jadi 5 dikurang 1 atau 5 negatif 1 sama dengan 4. Nah, ini sudah seperti ini, sama bentuknya. Kita substitusikan eliminasi yang B, B-nya dikurang, maka ini adalah negatif 2A dikurang A, negatif 3A. 1 dikurang 4 adalah negatif 3, A-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3 adalah negatif 1. Nah, nilai A itu sama dengan 1. Disubstitusikan ke persamaan 2, diperoleh. Nah, ternyata B-nya adalah 3. Jadi nilai A-nya 1, B-nya 3. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan ini, teman-teman, nantinya. Nah, ini. Ya. Jadi, kita bahas di sini ya. Bentuk fungsinya kan jadi seperti ini. Berarti G X, nah, itu sama dengan X kuadrat, nah, plus AX kan plus B ya, gini. Maka GX, nah, itu sama dengan bentuk fungsinya kan X kuadrat. Nah, A-nya kita ganti ini, berarti 1X ya, 1X itu dengan X ya. B-nya berapa? B-nya 3 plus 3. Ini adalah bentuk fungsinya. Nah, kemudian nilai G sama dengan 3, maka G3 itu sama dengan kita masukkan saja. 3 dikuadratkan plus 3 plus 3, gini kan? Ya kan? Oke, sama dengan 9 tambah 3 tambah 3. Nah, berapa? 9 tambah 6? 15. Kita akan cek hasilnya di sini. Sesuai enggak? Nah, sama kan teman-teman ya. Nah, kan di sini bentuknya ini. Jadi bayangannya 3 adalah 15 seperti ini. Oke, teman-teman, itu saja untuk materi tentang apa? Tentang menentukan bentuk fungsi ya, teman-teman. Nanti insya Allah ada soalnya atau latihannya menentukan bentuk fungsi. Saya kira cukup materinya. Nanti kita akan ketemu lagi, ada beberapa part lagi yang belum saya bahas di bentuk fungsinya, tapi saya cukupkan dulu sampai sini dulu ya. Jadi bisa teman-teman review lagi kalau belum bisa mengerti. Kritik dan saran tentunya sangat-sangat saya butuhkan. Ya, silakan saja diberikan di kolom komentar. Jangan lupa tentunya subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.